Oke, Mas Timo, selamat malam. Terima kasih waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol sama Sobat 21 tentang film terbarunya nih, film Perempuan Bergaun Merah. Mungkin bisa sapa-sapa dulu, Mas, Sobat 21 yang sudah hadir dan nggak sabar nih. Oke, halo Sobat 21, terima kasih banget udah habis buka puasa langsung ke sini buat ngedengerin kita ngobrol tentang perempuan bergaun merah. Ada yang nanya Tatiana Safiranya mana? Pasti banyak yang sini buat ngeliatin Tatiana Safira. Tenang aja, abis ini dia bakal muncul. Gue cuman selaku produser di sini cuma memperkenalkan film ini ke teman-teman 21. Oke, yang nungguin Tatiana sebentar, sabar. Kita juga harus Dia dengerin lagi Mas Timo nih, Pak. lagi pasang pasang makeup dulu Tatiananya. Pasang Gak usah. makeup. Oke, Mas Timo. Nih, Mas. Ngomong-ngomong film Perempuan Bergaun Merah nih, banyak netizen, termasuk saya nih, Mas, yang bertanya dan menebak-nebak apakah film ini masih satu universe dengan film Sebelum Iblis Menjemput. Begitulah first look-nya. Wah, banyak Hmm. yang penasaran. Gimana, Mas Timo? Oke, jadi untuk bocoran dikit aja, emang di Perempuan Bergaun Merah ini, kalau lo nanti nonton, mungkin atau mungkin enggak ada sedikit perkenalan karakter yang kalian pernah lihat di Sebelum Iblis Menjemput. Jadi bisa dibilang ini di dalam dunia yang sama lah dengan Sebelum Iblis Menjemput gitu. Oke. Eh, Oh, saya merinding nih. Jadi jawabannya ini tetap jawabannya aneh. ya. Oke, oke, oke. Jadi ini terkonfirm ya, masih masih di dunia yang sama dengan film Sebelum Iblis Menjemput. Mm-mm. Bener, Masih. masih ada kaitannya nanti, secara garis yang sangat tidak langsung. Oh, kira-kira siapakah karakter di film Sebelum Iblis Menjemput yang akan hadir? Kita tunggu aja nanti ya, Sobat 21. Oke, yang masih hidup lah kira-kira. Ayo, yang udah nonton Sima 2 tuh kemarin siapa aja loh? Mungkin bisa menebak-nebak di kolom komentar. Lanjut nih Mas. Amin. Setelah kita lihat first look-nya nih Mas, apa sih jadi garis besar film Perempuan Bergaun Merah ini? Jadi garis besarnya ini adalah, oke, yang bisa gue kasih tahu adalah protagonis kita nanti yang akan live juga, Tatiana. Dia ini ada suatu malam di mana kejadian buruk menimpa dia dan temannya. Nah, kejadian buruk ini mengakibatkan suatu dimulai terhadap karakter Tatiana ini dan teman-temannya. Tapi kutukannya ini unik gitu ya karena ada hubungannya dengan kekeluargaan, ada hubungannya dengan persahabatan dan segala macamnya gitu. Jadi eh, kerennya di sini nanti Tatiana ini harus mencoba memecahkan sebuah misteri sebelum Misteri. sebelum mereka semua terancam dibunuh oleh hal yang supernatural ini gitu loh. Jadi di Wih, sini pertama pertama kali kita akan melihat gue dari dulu ngefans sama Tatiana dan gue suka banget dia berani tampil beda waktu di film Hit and Run. Nah di sini ya. Tatiana lumayan go all out lah untuk karakter ini. Jadi kita lihat aja nanti gitu. Oke, baru ngeliat first look-nya aja Tatiana tuh kayak, wah ini nggak sabar banget, apalagi nanti trailer dan filmnya tayang ya Mas. Nih Mas, Amin. amin. Ngomong-ngomong film ini nih, mengapa nih Mas Timo tertarik untuk memproduseri film Perempuan Bergaun Merah ini? Terus gimana sih Mas? Ceritain dong awal mulanya berkolaborasi dengan Mas William Chandra yang menjadi sutradara film ini. Oke, jadi gue sendiri sebagai sutradara horor emang doyan banget sama film horor kan. Ya udah pasti lah ya Oke, kalau lo nggak doyan film horor mana mau bikin film horor. Eh, nah tapi gue juga sadar bahwa kita sekarang semakin banyak film horor yang muncul dan sutradaranya kebanyakan kayak gue sekarang udah bilang wah gue udah lumayan tua juga ya di industri ini gitu ya. Jadi si William Chandra ini salah satu sutradara muda yang lagi sedang eh, mau eksis lah gitu istilahnya ya. Jadi gue akhirnya eh, dengan bos dan teman gue ini Pak Wiki kita bikin sebuah perusahaan film genre lah yang namanya Frontier. Nah di sini kita berusaha ngangkat sutradara-sutradara muda yang punya ide-ide yang lain dari yang lain lah gitu. Nah ini William Chandra sebelumnya udah pernah bikin Sekte, udah pernah bikin antologi film juga dulu sebelumnya.
Jadi gue ngeliat dia ada sebuah talent dan dia juga mempunyai sebuah visi yang spesifik dalam membuat film horor gitu. Wih, Pak. Mm-mm. Ini di kolom Amin. komentar Sobat 21 udah bilang banyak yang nggak sabar, wajib nonton Oke, kalau Mas semoga ya. Timo Mm. penasaran. Wah, harap bersabar Sobat 21 semuanya ya. Mm. I'm so excited bro, katanya banyak banget yang nggak sabar. Ini Mas, ngomong-ngomong Amin. proses syuting film ini, apakah sudah selesai dan sejauh ini bagaimana menurut Mas Timo hasilnya, melihat hasilnya seperti apa nih? Kita syuting udah selesai. Untungnya sebelum tragedi COVID ini mulai, Hmm. kita udah selesai syuting dan kita sekarang lagi masuk tahap post produksi. Hmm. Dan gue sukanya film ini nanti ada beberapa scene yang mungkin kalian belum pernah lihat di film horor Indonesia sebelumnya. Mungkin udah untuk yang tahu, gue selalu kayak menekankan bahwa di film horor itu harus ada suatu scene yang kayak orang ngelihat, ih gimana cara ngebuatnya nih scene gitu loh. Maksudnya adegan-adegan yang menegangkan gitulah. Dan di sini sendiri ada gitu beberapa bagian yang itu yang bikin lo jadi gila, si Tatiana sama si Reval ngelakuin adegan kayak gini gila ya gitu. Pokoknya seru deh gitu gua bisa bilang gitu. Aduh, masih belum banyak boleh dibocorin ya Mas. Belum, gue jadi ngomongnya hati-hati dikit nih. Tapi untuk yang ngefans sama si Reval sama Tatiana pasti bakal Iya nih. bakal suka banget sih. Karena biasa ngeliat mereka di drama dan tiba-tiba mereka bener-bener kayak nggak ada kayak nafasnya nggak pernah berhenti lah gitu loh, istilahnya di sini keren gitu loh buat gue. Wis, mantap. Hmm. Kalau misalnya nih Mas, kalau misalnya dari satu universe ini kalau kita lihat yang si Island di Sebelum Iblis Menjemput ini kan disiksa mati-matian kayak gimana semua case. Berarti Tatiana dan Reval Hadi juga sama di film ini juga bakal seperti itu ya? Iya benar, apalagi eh, lo kalau lihat Tatiana kan biasanya anaknya kalem dan Betul. apa ya, kalem dan kayak kelihatannya selalu pendiam gitu. Tapi kalau nah di Hit and Run dia akhirnya kocak kan, waktu itu dia jadi pedangdut segala macam. Nah di sini Betul, dia betul, betul. jadi dia jadi karakter yang keparnoannya kebangun terus dan tiba-tiba nanti harus ngalamin hal-hal yang ekstrim. Dan gue sukanya ya kebiasaan mau film gue yang sutradarain atau gue yang produce biasanya karakternya harus mengalami suatu siksaan yang lumayan fisik gitu loh. Nah di sini lumayan sih dia totalitas di sini gitu. Disisa lahir dan batin ya Mas ya. Oke, lanjut nih Mas. Mas Timo sebagai produser ini, sejauh mana sih Mas keterlibatan Mas Timo dalam proses pembuatan film ini? Apakah Mas Timo menyerahkan sepenuhnya eksekusi ide cerita ini kepada sang sutradara? Iya sih lumayan, maksudnya sekali lagi gue cuma bisa memberi arahan sejauh setitik tertentu gitu. Tapi untuk visi gue rasa sebagai sutradara sangat penting sekali lu udah ngasih kepercayaan ke sutradara itu ya biarin mereka yang berkreasi. Eh, Pokoknya yang buat gue sih untuk gue bisa bekerja sama dengan sutradara lain gitu ya yang penting mereka ambisius aja sih gitu loh. Gue sendiri juga gue tahu gitu kayak film gue kekurangannya apa kelebihannya apa, yang penting jangan cuman kayak pengen bikin yang udah sama lagi gitu loh, karena ya kalau kita Hmm. ngomong film horor kan kuantitasnya banyak banget di sini kan. Betul. Gue pengen begitu ini semua, begitu masalah COVID ini selesai dan orang-orang udah bisa lagi ke bioskop, mereka tuh antisipasi film horor Indonesia tuh sekarang bisa elevasinya seberapa sih sekarang gitu. Itu Wih, yang terpenting sih buat mantap. gue Apalagi gitu. tadi Mas Timo bilang di salah satu adegan film ini gak bakal ada di film horor Indonesia lain. Wah, ini penasaran banget Amin, loh Mas. semoga ya, semoga berhasil. Ya, Semoga ya. berhasil. Kita Hmm, tunggu kejutan-kejutan lainnya. hmm. Ngomong-ngomong nih Mas, film ini kan dibintangi oleh Tatiana Sapira dan Reval Hadi. Gimana sih Mas proses pemilihan kedua artis tersebut sehingga mereka akhirnya terpilih di film Perempuan Bergaun Merah ini? Oke, untuk Tatiana, emang dari dulu gue sama Will diskusi gimana sih kalau kita cari pemain yang apa ya, yang justru sekali lagi yang seperti yang gue bilang tadi, Tatiana emang dia udah pernah main ghostwriter gitu ya. Betul. Dan di situ dia memperlihatkan sisi yang beda juga. Cuman karena kita tahu di sini bakal bikin suatu horor yang ekstrim dan elemen supernatural, ketegangan supernatural banyak banget. Kita
diskusi. Lu bayangin siapa yang kelihatannya paling kalem, tapi tiba-tiba bisa kita bikin sampai seberantakan dan se-chaos mungkin. Nah, si Tatiana kan emang kalau selalu foto kan kelihatannya kayak selalu kayak karakternya kayak kalem banget kayak air gitu. Jadi kalau kita lihat ini kayaknya Tatiana bagus nih untuk masuk konteks dimasukin horor ekstrim gini gitu. Nah, begitu juga Reval Hadi. Reval Hadi tuh kalau kita lihat juga lumayan orangnya juga kayak tenang dan kayak ada sisi pemalunya segala macam gitu kan. Nah, jadi sekarang di sini sih orang pasti bakal suka sih Reval gitu karena gua rasa nanti gue kemarin udah nonton filmnya, jadi begitu lihat dia karakternya terakhir-terakhir itu orang bakal anjrit si Reval bisa sampai kayak gini nih gitu. Gitu sih. Aduh, mantep loh nonton dulu. Kita jadi makin penasaran nih, komentar juga. Wah parah nih, penasaran nih. Wah gila nih baca-baca komentar sama Amin. Gimana. Udah pada nggak sabar nih Mas. Oke lanjut nih Mas. Setelah merilis first look-nya kemarin, apakah nanti akan ada kejutan-kejutan yang akan dirilis tentang film Perempuan Bergaun Merah ini? Kejutan-kejutan ya? Iya. Oke, nanti kita akan ngasih lihat beberapa versi trailer yang pastinya. Emang kita sedikit keluarinnya juga sedikit hati-hati karena special effect-nya sendiri lumayan untuk bagian-bagian tertentu ada beberapa yang lumayan ambisius. Tapi yang pasti kita akan bocorin lagi nanti pemain-pemainnya nanti yang lain. Gue juga pengen banget supaya pemain-pemainnya karena pemainnya seru-seru sih di sini gitu. Selain si Reval dan selain si Tatiana ada juga pemain-pemain yang lain yang bakal berbincang-bincang juga semoga dengan kalian juga karena ensemble pemainnya kocak-kocak, bawel-bawel semua, gokil-gokil semua. Kalau gue nggak bisa ngobrol banyak-banyak, gue udah tua, tapi yang lain-lain yang muda-muda pasti ngobrolannya banyak gitu. Ya gitulah. Aduh, kita tunggu ya Sobat 21 kejutannya ini juga banyak yang ditunggu. Trailernya kapan rilis nih Mas Timo? Trailernya kapan? Iya. Wah. Amin, keren deh pokoknya kalau kita lagi usahakan udah lihat first look-nya kan, maksudnya jadi first look kita cuma pengen ngasih lihat ini sebagai apa sih, tapi Pemanasan. untuk makhluk dan hantunya sendiri aja kayak setiap shotnya itu perlu ada aplikasi CGI gitu, jadi emang lumayan ambisius lah itu istilahnya gitu, dan makanya gue bilang jangan berani rilis apa-apa dulu sampai CGI-nya sempurna gitu sih. Gitu. Semoga keren. Mantap. Amin. Kita tunggu nih Mas. Terakhir nih Mas Timo, sebagai sutradara dan produser yang seneng banget buat film horor, boleh dong kau share ke Sobat 21 apa sih film horor favoritnya Mas Timo ini? Boleh film Indonesia atau Hollywood? 3 deh kita kasih film horor favoritnya Mas Timo. Oke, gue kasih film horor barat yang paling gue sukain itu pasti masih salah satunya Exorcist sama Texas Chainsaw Massacre itu yang paling gue rekomendasiin lah dua itu. Exorcist kalau lo mau supernatural yang satanik gitu, Texas Chainsaw Massacre kalau lo mau yang robek-robek bagian badan segala macam yang teror-teror gitu, itu paling seneng gue. Evil Dead juga tuh ada yang ngomong Riris Putra. Evil Dead juga. Evil Dead satu-satunya film horor yang lo bisa ketakutan tapi juga bisa ketawa sampai kayak orang gila gitu loh. Jadi komedi dan horor tuh harus nyambung kalau menurut gue. Kalau lo terlalu horor terus stres, tapi kalau setiap ke horor tuh ada komedinya itu emas itu. Jadi bisa ketawa-ketawa ya. Benar, harus bisa dua-duanya. Nah, satu lagi yang selalu gue baru sadar gitu kayak yang gue suka banget adalah ini bukan karena dia temen gue ya, cuman Ratu Ilmu Hitamnya si Kimo yang ditulis sama si Joko. Gue tahu itu udah lewat dan filmnya juga udah kayak itu kapan sih beberapa bulan lalu di akhir tahun lalu kan? November. Cuman nggak tahu sampai sekarang tuh gue kalau mikir-mikir itu malam-malam gue suka mikirin tuh gue masih suka nyengir-nyengir sendiri gitu gue karena waktu gue tonton tuh ini beneran bro, gue waktu gue tonton tuh itu udah lama banget di bioskop gue nggak ketawa-ketawa kayak seruan sendiri gitu dan apalagi waktu kayak karakter Imelda Terin kayak keluar kelabang gitu wah gila gue seneng banget ya dan waktu ini bukan spoiler ya cuman si Tanta Ginting tuh terjadi sesuatu oleh dia ya gitu dan gue kayak anjrit bisa banget gitu jadi ya itu film horor favorit Indonesia gue sih gue bisa bilang Ratu Ilmu Hitam yang remake salah satunya sih gitu. Oke, mantap. Waduh, mesti mau bisa kasih kesimpulan dulu sebelum kita tutup nih, mungkin sekalian promosi juga yang belum nonton first look-nya bisa nonton
First Look-nya Perempuan Bergaun Merah di YouTube-nya Cinema 21. Iya. Silakan nonton aja di YouTube Cinema 21, First Look-nya Perempuan Bergaun Merah. Mungkin kalau kalian bisa lihat sedikit clue-clue atau pertanda-pertanda apa aja sih yang bakal kita keluarin di film ini. Dan gue juga pengen bilang untuk temen-temen 21, gue tahu banget frustrasi lo karena lo nggak bisa ke bioskop segala macem. Lo tau kan yang video si pembajak itu aja, gue ngeliat si mas-mas yang ngebajak aja udah kangen banget sama dia. Iya. Makanya gue pengen banget kita punya kayak semangat bahwa begitu kita semua ini selesai, kita udah ngerasa aman, kita sebagai komunitas pecinta film bareng-bareng lagi ke bioskop gitu sih. Karena budaya pergi ke bioskop itu sesuatu yang harus kita pertahankan menurut gue. Mantap. Yang bisa di-highlight dari Mas Timo ini adalah film Perempuan Bergaun Merah ini masih satu universe dengan film sebelum Iblis Menjemput. Dan ada salah satu adegan yang nggak ada di film horor Indonesia lain. Wah, ini penasaran banget. Oke. Mas Timo, terima kasih banyak nih. Kita sekarang mau ngobrol sama Tatiana sebentar lagi. Semoga sukses Mas dengan film Perempuan Bergaun Merahnya dan ditunggu kejutan-kejutan lainnya biar bisa teman-teman lain bisa ngobrol sama Cinema 21 juga. Oke, bentar gue panggil itu Tatiananya. Oke. Terima kasih banyak Mas Timo. Oke. Sampai jumpa lagi. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.